Halo Vector, ada soal menarik nih untuk dibahas. Yuk langsung saja kita simak videonya. Soal nomor 1. Seorang siswa mendapat tugas dari guru IPA mengukur panjang pensil. Hasil pengukurannya tampak pada gambar berikut. Panjang pensil tersebut adalah... Nah, untuk mengetahui panjang pensil, pertama kita beri garis pada setiap ujungnya supaya lebih jelas saat melakukan pengukuran. Ternyata pada ujung sebelah kiri dimulai pada angka 12 dan pada ujung kedua pada angka 16,1. Setelah kita beri garis, selanjutnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 4,1. Ternyata panjang pensil tersebut adalah 4,1 cm. Karena pada pilihan jawaban satuannya adalah milimeter, maka cm kita konversi terlebih dahulu ke milimeter. Cm ke milimeter turun satu tangga, itu artinya dikali 10. 4,1 dikali 10 sama dengan 41. Jadi panjang pensil tersebut jika dikonversi ke satuan milimeter adalah 41 mm. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 2. Doni melakukan beberapa kegiatan pengukuran dan diperoleh data sebagai berikut. 1. Massa telur dalam plastik 0,5 kg. 2. Volume batu 40 cm3. 3. Suhu kamar tidur 25 derajat Celcius. 4. Tinggi meja belajar 80 cm. 5. Luas ruangan tamu 12 meter persegi. Dan 6. Denyut jantung Doni 78 denyut per detik. Hasil pengukuran Doni yang termasuk besaran pokok adalah, perlu Vector tahu bahwa besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lainnya. Besaran pokok sendiri hanya ada 7 ya Vector. Untuk lebih mudah saat mengingatnya, kita bisa menyingkatnya menjadi SMP jiwa. S untuk suhu, M untuk massa, P untuk panjang, J untuk jumlah zat, I untuk intensitas cahaya, W untuk waktu, dan A untuk arus listrik. Setelah tahu ketujuh dari besaran pokok, selanjutnya kita kerjakan soalnya. Kita mulai dari nomor 1. Untuk nomor 1 benar ya, karena massa termasuk besaran pokok. Nomor 2 untuk volume tidak sesuai, karena volume terdiri dari besaran pokok panjang. Nomor 3 suhu sesuai, karena suhu merupakan besaran pokok. Nomor 4 tinggi sesuai, karena tinggi sama dengan panjang jadi termasuk besaran pokok. Nomor 5 luas, luas merupakan besaran turunan karena terdiri dari besaran pokok yaitu panjang. Begitupun juga untuk nomor 6 tidak sesuai ya Vector. Jadi hasil pengukuran Doni yang termasuk besaran pokok adalah 1, 3, dan 4. Jawaban yang benar adalah B. Kita lanjut soal nomor 3. Besaran gaya diturunkan dari besaran pokok. Besaran gaya merupakan besaran turunan karena terdiri dari beberapa besaran pokok. Pengertian dari besaran turunan sendiri adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Artinya, untuk menentukan besaran turunan, Vector harus menggunakan rumus-rumus tertentu yang memuat beberapa dari besaran pokok. Satuan dari gaya adalah Newton, atau jika kita analisis kembali, maka Newton sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Kilogram meter per sekon kuadrat ini didapat dari rumus gaya yaitu massa dikali percepatan, di mana satuan massa adalah kilogram dan satuan dari percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Nah, kilogram merupakan satuan dari massa, meter satuan dari panjang, dan sekon satuan dari waktu. Jadi, besaran gaya diturunkan dari besaran pokok massa, panjang, dan waktu. Jawaban yang benar adalah C. Satu soal lagi Vector, soal nomor 4. Untuk sampai ke Bandung, Didi memerlukan waktu 3 jam 45 menit. Waktu tersebut jika dikonversi ke dalam SI adalah, sebelum kita kerjakan, kita cari tahu dulu kata kunci pada soal. Pada soal diketahui, waktu yang dibutuhkan Didi untuk sampai ke Bandung adalah 3 jam 45 menit. Pada soal ditanyakan, jika waktu tersebut dikonversi ke dalam SI atau sistem internasional. Satuan sistem internasional ada 7 ya Vector, sama seperti jumlah pada besaran pokok. Nah, sistem internasional untuk waktu adalah sekon atau detik. Karena pada soal terdapat jam dan menit, maka keduanya kita konversi ke satuan detik secara terpisah kemudian kita jumlahkan. Perlu Vector ingat bahwa 1 jam sama dengan 3600 detik dan 1 menit sama dengan 60 detik. 3 jam 45 menit sama dengan titik-titik sekon. Kemudian setelah kita konversi kita jumlahkan. 3 dikali 3600 sama dengan 10.800 dan 45 dikali 60 sama dengan 2700. 10.800 ditambah 2.700 sama dengan 13.500. Jadi 3 jam 45 menit sama dengan 13.500 sekon.
Jawaban yang benar adalah C. Gimana vektor? Mudah bukan soalnya? Nah, untuk soal nomor 5 dan 6 coba vektor kerjakan sendiri ya. Dan jangan lupa kasih tahu Minpo jawaban kalian di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan lainnya.